Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Saya Yani Kusmawati, SDN Sukamulya 1, Kecamatan Kertajati. Saya Heru Hairudin dari SDN Kertawinangun 1, Kecamatan Kertajati. Saya Nani Winati dari SDN Putih Dalam 1, Kecamatan Jati 7, dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan juga coachee. Selamat menyaksikan. Pak Heru. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oh ya, hari ini Bapak akan melakukan proses coaching ya Pak? Bersama siapa? Ibu Nani. Oh ya. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaiannya ya Pak ya. Yang saya nilai pada saat Bapak melakukan coaching nanti, saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya, di mana nanti akan yang saya nilai yaitu yang pertama, apakah proses coaching yang Bapak lakukan itu sesuai dengan alur tirta, di mana dalam alur tirta itu harus memberikan pertanyaan yang berbobot gitu ya terhadap coachingnya, dan bagaimana respon coaching terhadap pertanyaan yang Bapak ajukan. Dan yang kedua, dalam prinsip coaching yang akan jadi penilaian saya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bisa dipahami Bapak? Bisa. Sebelum dimulai, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching nanti? Mungkin saya ingin mengembangkan 3 keterampilan coaching, Bu. Yang pertama, kesadaran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang saya akan lakukan, Bu, dalam observasi itu yaitu dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat untuk Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching nanti seperti apa Pak? Saya akan berusaha coaching akan mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahannya, sehingga coaching dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Mungkin cukup sekian dulu pertanyaan dari saya Pak. Ini pertanyaan pra-supervisi, nanti setelah coaching akan ada pertanyaan lagi ya Pak. Silakan Bapak lanjutkan proses coaching. Ya, sama-sama Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heru. Waalaikumsalam, Bu Nan. Gimana kabarnya, Bu Nan? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bagaimana kabar Pak Heru? Alhamdulillah baik. Bu Nan, kayaknya saya lihat seperti ada masalah. Iya nih Pak Heru, saya ingin curhat sama Pak Heru, boleh kan? Boleh, tetapi kita ditemani dengan supervisi saya, Ibu ini yang akan memantau kita. Boleh? Iya, boleh. Coba permasalahan apa yang Ibu Nani sekarang alami atau yang sedang terjadi? Jadi gini ya Pak Heru, saya memiliki permasalahan bahwa anak didik saya di sekolah itu terutama di kelas 5 ya. Jadi
perilakunya itu masih kurang baik Pak Heru. Jadi tidak mau belajar di sekolah, kadang jarang hadir gitu ke sekolah gitu Pak Heru. Berarti sikap anak ya Bu ya? Iya, perilakunya itu kurang baik. Harapan Ibu terhadap peserta didik yang seperti itu seperti apa sih? Harapan saya itu siswa itu harus berperilaku yang baik Pak, sifatnya itu kan harus baik gitu. Jadi menjadi siswa yang lebih baik lagi, terutama tidak bolos lagi ke sekolah. Jadi harus rajin berangkat ke sekolah gitu kan. Jadi rajin, baik ya Bu ya. Harapan Ibu seperti itu. Jadi menurut Ibu, anak yang rajin atau anak yang baik itu seperti apa sih? Anak yang rajin itu jadi tidak bolos Pak, jadi harus berangkat, harus tepat waktu, jadi gitu, harus berperilaku ya tidak mengganggu temannya, tidak usil gitu, jadi harus baik tingkah laku sehari-hari di sekolahnya gitu. Dari apa yang Ibu sampaikan ya, kemudian masalah Ibu, menurut Ibu solusinya tuh seperti apa ya apabila misalkan peserta didik kita itu nakal, kemudian jarang masuk ya? Apa sih solusinya menurut Ibu? Solusinya itu mungkin tidak mengganggu temannya Pak. Kemudian sesama teman itu saling menghargai, kemudian saling menghormati, jadi tidak usil gitu, tidak mengganggu, kemudian memiliki rasa empati yang tinggi kepada temannya gitu Pak. Bagus Bu, tapi ini untuk jaga-jaga alternatif lain ada nggak nih? Kemungkinan mendekati anak-anak secara pribadi ya Pak, secara face to face gitu, di sela-sela waktu gitu. Jadi sebetulnya permasalahan apa gitu yang ada pada diri siswa tersebut, kemudian membuat kesepakatan kelas gitu. Tapi kesepakatan kelas tersebut jadi harus ada ide-ide dari siswa tersebut gitu. Jadi jangan dari saya selaku gurunya gitu. Jadi harus ada ide-ide dari siswa masing-masing. Jadi yang menyampaikan peraturan atau idenya itu siswanya ya Bu ya? Oke, bagus. Saya suka dengan solusi yang Ibu temukan sekarang. Nah, sekarang kapan nih prosesnya mau dilaksanakan? Kemungkinan akan saya laksanakan itu ke depannya Pak. Insya Allah minggu depan saya akan terlebih dahulu menjelaskan dulu tentang kesepakatan kelas ya Pak. Soalnya kan anak-anak itu kan belum tahu kesepakatan kelas itu seperti apa. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu, kemungkinan saya akan dilaksanakan minggu depan. Untuk pelaksanaan itu agar kita mendapatkan hasil yang maksimal, siapa saja sih yang akan Ibu libatkan? Yang saya akan libatkan itu terutama saya minta izin terlebih dahulu ya Pak sama Ibu Kepala Sekolah, karena untuk membuat kesepakatan kelas untuk bagaimana itu kan perlu sarana dan prasarana yang lebih Pak. Jadi yang pertama kepada Ibu Kepala Sekolah minta izin, kemudian terhadap rekan-rekan sejawat itu saling sharing bagaimana pelaksanaan pembelajaran supaya lebih baik lagi. Kesimpulannya Bu ya, setelah Ibu ngobrol dengan saya, apa nih yang didapat dari pembicaraan kita tadi? Iya Pak Heru, jadi dari permasalahan yang saya hadapi ya Pak, kan dari anak yang suka bolos gitu, tidak hadir gitu, kemudian suka usil terhadap temannya. Jadi saya memiliki solusi bahwa saya akan membuat kesepakatan kelas, tapi itu dengan ide-ide dari siswa tersebut gitu Pak. Jadi supaya datang dari sendirinya itu, bukan dari saya selaku gurunya. Itu sangat bagus Bu ya. Semoga terlaksana, kemudian tolong setelah apa yang Ibu laksanakan nanti bisa ceritakan lagi. Saya pengen dengar bagaimana hasilnya. Iya Pak Heru, terima kasih atas waktunya. Ya, akan saya obrolkan lagi setelah saya melaksanakan ini. Nanti saya akan mengobrol lagi terhadap Pak Heru bagaimana hasilnya. Siap. Terima kasih Pak Heru atas waktunya. Mudah-mudahan permasalahan saya bisa teratasi dan solusinya bisa tercapai. Terima kasih Pak Heru atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak, sudah melakukan proses coaching bersama Ibu Nani. Sekarang di sesi pasca supervisi ini saya juga akan mengajukan pertanyaan. Boleh Pak? Boleh. Apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita Bu.
dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir itu tanggung jawab. Saat proses coaching tadi sudah melakukan observasi dari hasil catatan saya melihat bahwa proses coaching yang tadi Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian konsep coachingnya juga ada di dalam proses coaching tadi, Pak. Dan juga tadi Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu Nani ya, sehingga coachnya juga merespon dengan baik. Kemudian ini pertanyaan terakhir saya sebelum kita tutup sesi kali ini, saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan tadi. Saya ingin lebih memahami lagi proses untuk melaksanakan coaching Bu ya, sehingga untuk kedepannya saya lebih baik lagi untuk coaching selanjutnya. Ya Pak, terima kasih. Alhamdulillah, semoga setelah proses coaching ini, di proses coaching selanjutnya, dengan lebih memahami lagi alur tirtanya tadi, proses coaching yang Bapak akan lebih sempurna lagi ke depannya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya hari ini. Terima kasih, sama-sama Ibu. Terima kasih juga. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Heru. Bagaimana kabar Pak Heru hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Tapi wajahnya Pak Heru tidak seperti biasanya. Apakah ada masalah Pak Heru? Coba ceritakan. Iya Bu, sebetulnya saya sedang menghadapi masalah. Kemarin saya telah melaksanakan proses pembelajaran dengan anak-anak kelas 5. Nah, ketika proses pembelajaran, peserta didik yang saya ajar itu berebut Bu. Mereka bertengkar karena berebut bola. Sehingga proses pembelajarannya pun tersendat, istilahnya terganggu lah oleh pertengkaran mereka. Itu Bu permasalahan yang saya sekarang lagi hadapi. Oh begitu ya. Jadi kurangnya peralatan waktu bermain sepak bola ya. Iya Bu. Kurangnya peralatan. Jadi siswa itu berebut ya Iya, Pak. betul. Nah selain itu coba penyebabnya apa Bu Pak? Penyebab selain dari kurangnya bola Bu ya, ada juga mungkin dari peserta didik yang tidak saling menghargai, kemudian tidak menghormati, tidak mau berbagi, mungkin itu. Oh, berarti selain kelengkapan bola yang kurang, anak yang suka berebut juga berarti kurang sadar bahwa mereka itu harus berbagi dengan Betul. temannya ya. Nah, harapan Bapak itu proses pembelajaran yang efektif yang seperti apa Pak? Yang saya harapkan itu dalam proses pembelajaran peserta didik aktif Bu ya. Kemudian peserta didik juga saling berbagi, saling menghormati. Kemudian ketika melaksanakan praktik yang mereka lakukan itu selalu kondusif. Nah, sehingga peserta didik itu mampu untuk menyerap ilmu yang bisa saya sampaikan. Ya, betul. Berarti untuk harapan Bapak itu terpenuhi, terwujud, apakah ada solusi yang ingin Bapak laksanakan? Mungkin solusinya Bu ya, saya akan mencoba memodifikasi alat-alat yang tadinya sedikit, contohnya dari bola sepak Bu, saya akan rubah ke bola plastik Bu. Kenapa? Karena bola plastik ini murah dan juga ringan, jadi peserta didik itu akan nyaman menggunakannya. Tetapi saya juga harus konsul dulu dengan kepala sekolah, meminta izin agar mampu atau bisa dibelikan bola plastik itu. Berarti solusinya memodifikasi bola-bola plastik ya Pak, agar siswa tidak berebut lagi dan agar proses pembelajarannya lebih efektif. Nah, selain itu apa ada solusi lain Pak yang akan dilaksanakan? Untuk solusi, kalau misalkan modifikasi bolanya tidak di ACC oleh kepala sekolah atau atasan saya, mungkin saya akan memodifikasinya dengan permainan yang memainkan perannya itu banyak kan Bu. Contoh dari game-game kayak kucing-kucingan, ya mungkin seperti itu, game ya mungkin. Iya.
Berarti bagus sekali Pak solusinya dengan game ya. Siswa itu tidak akan berebut lagi, lebih termotivasi lagi, dan alat juga sedikit yang dibutuhkan ya. Nah, kapan nih Pak pelaksanaannya? Karena kemarin baru saja melaksanakan proses pembelajaran Bu ya. Kalau kelas 5 itu olahraganya lagi itu berarti minggu depan Bu. Iya. Berarti saya akan menerapkan solusi itu di minggu yang akan datang. Bagus Pak. Semoga rencananya itu ya Pak terrealisasi. Nah, untuk mewujudkan rencana Bapak itu pihak-pihak yang terlibat itu siapa saja Pak? Kalau pihak yang terlibat pasti peserta didik Bu ya. Iya. Tetapi saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya. Karena beliau menerapkan permainan-permainan yang mampu memicu motivasi peserta didik untuk belajar. Kemudian saya juga akan konsul dengan kepala sekolah untuk meminta dukungan dari beliau. Oh iya Pak. Jadi Bapak melibatkan pihak-pihak lain ya Pak ya, agar rencana Bapak bisa terrealisasi. Nah, apa komitmen Bapak agar rencana tersebut bisa dilaksanakan? Komitmen saya agar perencanaan tersebut dapat terlaksanakan dengan baik Bu. Yang pertama pasti kita menyiapkan sesuatunya. Kemudian melanjutkan lagi perencanaan yang harus matang Bu. Selanjutnya menyiapkan alat-alat tersebut agar ketika nanti praktik bisa terpenuhi semua. Apa sih yang kurangnya, apa kelebihannya itu disiapkan semua. Jadi apa yang didapatkan dari obrolan hari ini Pak? Alhamdulillah setelah saya mengobrol dengan Ibu, saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya alami. Awalnya sangat bingung sekali nih harus bagaimana. Ternyata dengan Ibu mau mengobrol dengan Ibu, alhamdulillah saya mendapatkan solusi, bisa memodifikasi, kemudian meminta izin kepada kepala sekolah, atau ada alternatif lain yaitu menggunakan game-game yang lebih menarik. Iya. Jadi tadi perasaannya sekarang masalahnya udah teratasi ya Pak ya. Bapak sudah mempunyai solusinya, Bapak juga sudah ada rencana kapan melaksanakannya dari permasalahan tersebut ya. Saya ingin nanti kita minggu depan ngobrol lagi ya Pak ya. Apa gitu pelaksanaan dari yang Bapak telah lakukan itu berjalan lancar atau apakah masih ada kendalanya, begitu Pak Heri. Oke Bu, saya nanti kalau misalkan telah dilaksanakan, saya akan bercerita sama Ibu, dan terima kasih banyak atas waktunya Bu. Iya, sama-sama Pak Heru. Ya, saya permisi dulu Ibu. Iya Pak, lanjutkan silakan. Iya. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.